Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 123. Long Ai, Long Bing. Habisi saja mereka, tidak perlu menahan diri. Dengan mata Dewi, kita tidak membutuhkan mereka lagi. Fang Fan langsung pergi setelah berhasil melewati Kaisar Si tanpa kesulitan berarti. Dia pergi mengejar Mulian dengan seorang raja surgawi lain. Serahkan mereka pada kami Tuan. Segera kami akan menyusulmu. Bersamaan Long Ai dan Long Bing berbicara. Mereka melirik ke arah kelompok Ong Sen yang datang untuk membantu. Bagus, semakin banyak akan semakin menarik. Ucap Long Bing yang sudah melemah. Tapi, kemarahannya justru semakin meningkat. Dia lebih dulu menyerang Kaisar Si dengan kristal es berulang kali. Monster iblis kawanan Yuansu juga tidak tinggal diam. Mereka menahan serangan kuat Long Bing, dua dari mereka juga menyerang Long Ai untuk memisahkan kedua naga. Sementara itu Wei Er tidak henti-hentinya menyerang Sui Long dan Su Qian yang memperlambat pengejarannya. Mereka tidak membiarkan dia memperpendek jarak denganmu. Lian, sialan, semua rencanaku jadi berantakan. Wei Er menggerutu saat melihat Fang Fan sudah tidak jauh di belakangnya. Dia mulai cemas saat Fang Fan menebaskan pedang berkali-kali ke arah Long Hu yang jauh di depan. Berkali-kali pula Long Hu harus bermanuver menghindari serangan. Yu yang terpaksa berdiri untuk menahan sabetan. Energi pedang yang mengarah ke mereka tanpa henti. Mulian yang matanya masih mengeluarkan darah. Berbicara, katakan pada Cheng Jun, dia bisa memiliki kristal roh naga jika membantu mengalahkan mereka. Yu yang langsung berteriak pada Cheng Jun yang terbang cukup jauh. Mendengar perkataan Yu yang membuatnya bimbang. Dia bisa meninggalkan mereka kapan saja, sumpah perjanjian darah untuk membantu Ying Chen sudah dia penuhi. Sudah tidak lagi terikat dengan Mulian. Sial, kristal roh itu tidak akan berguna jika aku mati. Batin Cheng Jun seraya menoleh melihat Fang Fan sudah semakin dekat dengan Long Hu. Yu yang tidak bisa berkata-kata saat melihat Cheng Jun melarikan diri. Pengecut, hanya itu yang bisa dia ucapkan untuk meluapkan rasa kesal. Badai 1000 daun digunakan oleh Yu Yang untuk menahan Fang Fan dan rekannya. Tapi, serangannya dihancurkan dengan mudah oleh mereka. Yuansu berbalik saat Chung Li memintanya memutar, kami akan menahan mereka. Jangan hiarukan kami, Chung Li dengan sudah bersiap dengan tombak naga kembar saat Long Hu melewatinya. Xie Lian menatapnya dengan cemas, dia sedikit lebih tenang setelah mendengar Long Hu berbicara. Tenang saja, Wu Chen bersama dengan ular naga, yang jauh lebih kuat sedang menunggu kita di pegunungan salju abadi. Dia semakin lega saat melihat avatar Cheng Jun tiba-tiba saja melesat ke arah Fang Fan. Blar, pertarungan tidak seimbang terjadi, Mulian yang sudah berhasil menahan rasa sakit di kepalanya kembali berdiri. Dia langsung melakukan gerakan untuk membuat arai penghalang. Semuanya tinggalkan lawan kalian. Aku akan memperlambat mereka. Melalui teknik telepati, putrimu memerintah semua orang untuk bergegas pergi. Belasan sulur berwarna emas tiba-tiba saja merambat dari tanah. Naik ke udara dengan sangat cepat. Walau beberapa sulur emas berhasil dihindari, namun Wei Er dan dua raja surgawi berhasil terikat. Kurang ajar, Rutuk Fang Fan berusaha menghancurkan sulur yang mengikat kaki kanannya. Dia mulai melepaskan serangan avatar ke arah Cheng Jun. Sialnya Cheng Jun tidak cukup cepat untuk menghindar. Ia terkena sabetan pedang avatar Fang Fan. Ah, Cheng Jun langsung menukik jatuh tidak sadarkan diri. Yuansu, selamatkan dia. Yuansu menggeram kesal melihat tubuh Cheng Jun jatuh dari ketinggian. Ia langsung menukik turun dan menangkap tubuh Cheng Jun dengan salah satu kepalanya. Bersamaan dengan itu, Su Long mendarat di punggung Yuansu. Di pundaknya Su Qian tampak sudah tidak berdaya, terluka saat melawan Wei Er. Sementara itu Mulian terus membuat gerakan tangan, 4 dinding persegi berwarna emas mulai terbentuk mengurung Fang Fan dan yang lain. Jangan senang dulu, arai penghalang tidak akan bisa bertahan lama. Hanya setengah kekuatan mata peri akan dihancurkan dengan mudah, ucap Mulian meminta semua orang untuk tetap waspada. Untuk sesaat mereka bisa bernapas lega, berusaha untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang telah hilang dari pertarungan. Suasana hening dan sunyi terasa cukup lama. Hanya suara kepakan sayap Long Hu sesekali terdengar. Tidak ada dari mereka yang berbicara saat ini. Semua fokus untuk memulihkan kekuatan. Hanya Xie Lian dan Yu yang masih sibuk mengobati luka putrimu.
Mereka merasa bersimpati karena putri yang ingin mereka lindungi sudah cacat kehilangan satu bola mata. Tidak perlu merasa bersalah, ucap Mulian melihat wajah sedih kedua gadis yang sudah menjadi sahabatnya. Aku masih bisa bertarung seperti biasa. Maaf putri, kami gagal melindungimu, ucap si alien dengan raut penyesalan. Mulian membuka cadar yang ia kenakan, cadarnya sudah basah dan lengket oleh darah. Dengan telaten si alien membersihkan noda darah di wajah. Mulian, apa menurut kalian kakak Ying Chen masih akan menyukaiku? Apa yang putri katakan? Aku yakin dia bukan laki-laki yang akan meninggalkan wanitanya begitu saja, ucap si alien tidak percaya Mulian akan berbicara seperti itu. Dia tidak percaya Mulian masih memikirkan Wu Chen di saat-saat seperti ini. Saat akan mengikat dan menutup rongga mata Mulian, mereka semua dikejutkan oleh aura Fang Fan dan yang lain. Jauh dari sana Long Ai juga terlihat sudah berhasil menyusul. Yah, setidaknya aku harus mencapai ranah Raja Surgawi untuk bisa menahan mereka lebih lama. Meski sedikit kecewa tidak bisa menahan lawan dengan arai lebih lama, Mulian sudah merasa senang. Setidaknya mereka sudah mendapat lebih banyak waktu. Long Hu mengaum dan mempercepat laju. Terbangnya, Yu Yang langsung menoleh saat merasakan mereka semakin cepat. Lihat putri, itu, pegunungan utara. Wajah Yu Yang langsung cerah. Menunjuk puncak pegunungan bersalju sudah terlihat. Di ujung horizon, semakin mereka dekat dengan pegunungan, semakin mereka merasa tegang. Berharap Wu Chen sudah menunggu di tempat itu. Karena dari perkataan Long Hu, perkiraan mereka sebelumnya akan sampai di sana esok hari. Bocah iblis, sebaiknya kau datang dengan membawa bantuan. Long Hu dengan cemas menoleh ke belakang. Jarak antara mereka dan Fang Fan terpangkas semakin dekat. Mereka juga mulai menyerang dari jarak jauh. Ledakan dan benturan kekuatan mereka sampai terasa ke puncak salah satu pegunungan salju. Wu Chen yang sedang berbaring langsung melompat dan berdiri di sebelah Long Sui yang sedang memejamkan mata. Wajahnya mulai diliputi kekhawatiran karena Long Hu dan yang lain sampai untuk memancing orang-orang benua timur. Seharusnya esok hari, bukan hari ini. Untunglah kami datang lebih cepat, batin Wu Chen sembari menatap tajam ke arah sumber energi kuat yang mengarah ke mereka berdua. Bab 124. Wu Chen saling berhadapan dengan Wei Er, tatapannya sudah mulai berisi kebencian, semua karena melihat Mulian sudah kehilangan satu matanya. Mereka berdua turun ke puncak bukit yang dipenuhi oleh salju abadi. Suasana di antara mereka berdua terasa dingin, sedingin udara yang bisa membuat tubuh membeku, hanya Wei Er yang sedikit terlihat lebih santai dan tenang. Memandang Wu Chen dengan tatapan arogan seperti biasanya. Karena kebencian dalam hatinya, Wu Chen bahkan tidak memperhatikan perubahan pada fisik Wei Er. Niat baikmu selama ini hanya kepalsuan. Apa kami hanya binatang ternak bagimu? Bocah tampan, aku bertahan hidup selama ini menurutmu hanya karena keberuntungan. Kau kira mudah hidup sebagai monster iblis? Kami tidak hanya saling memangsa satu sama lain, tapi juga diburu oleh kultivator untuk meningkatkan kultivasi. Menurutmu berapa banyak monster iblis yang bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun? Jika aku tidak cerdik, aku pasti sudah mati jauh sebelum menjadi monster tingkat 9. Wu Chen terdiam mendengar semua perkataan Wei Er, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia menjadi manusia naga bukan karena terlahir sebagai monster iblis. Meski masa kecilnya tidak menyenangkan, dia masih menjalani kehidupan sebagai layaknya manusia, walau tidak merasakan kebahagiaan seperti orang kebanyakan. Jadi, bagaimana mungkin dia mengerti perasaan Wei Er yang lahir dan tumbuh sebagai monster iblis? Bayangan yang terjadi antara dia dan Wei Er di dalam kristal dunia kembali menggelayut di benaknya, wajahnya mulai berubah menjadi raut kesedihan. Hari itu, Blar, Wu Chen yang ingin bertanya pada Wei Er terpaksa menghindari serangan Fang Fan yang baru saja sampai. Wei Er, apa yang kau lakukan? Cepat tangkap gadis itu. Setelah membentak Wei Er dengan kasar, mata Fang Fan menyipit melihat sosok Wu Chen yang berhasil menghindari serangannya. Naga, kenapa dia tidak terasa seperti monster iblis? Batin Fang Fan merasa aneh saat merasakan aura keberadaan Wu Chen. Seorang Raja Surgawi yang juga melihat Wu Chen berbicara pada Fang Fan, mungkinkah dia manusia naga yang diceritakan oleh Wei Er? Fang Fan mengangguk, lalu memperingatkan rekannya, berhati-hatilah Jiking, kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan.
Bunuh saja, kita tidak mungkin bisa menangkapnya hidup-hidup. Jiking mengangguk, wajahnya berubah masam setelah melihat lawan bertarung Long Ai. Ia saling tatap keheranan dengan Fang Fan, Raja Surgawi. Kekuatannya bahkan setingkat dengan Mu Fang. Ia berseru tidak percaya ada orang yang masih bisa mencapai ranah yang sulit digapai oleh kultivator dari 4 benua. Andai mereka tahu jika tidak terikat dengan aturan hukum dunia, saat melihat kekuatan asli Long Sui, mereka pasti akan berpikir 2 kali untuk tetap merebut mata Mulian. Dia pastilah sangat tua, balas Fang Fan yang sudah mulai diliputi kekhawatiran. Saat ini mereka hanya berempat. Walau di pihak lawan hanya 3 orang yang perlu diwaspadai, namun para abadi dan Yuansu tetap akan membuat mereka kerepotan. Kita harus cepat, rebut mata Dewi dan langsung kembali. Situasi ternyata berkembang jauh melebihi perkiraan kita. Setelah berdiskusi, Fang Fan dan Jiking langsung mengincar Mulian. Mereka mulai tergesa-gesa karena tidak ingin ada kejutan tambahan dengan munculnya Raja Surgawi lain. Sementara itu Wu Chen dan Wei Er sudah bertarung sengit. Mereka saling membalas serangan dan saling tangkis. Beberapa teknik rendah sudah mereka keluarkan untuk saling menjatuhkan. Dalam satu kesempatan Wu Chen berhasil mendaratkan pukulan, hingga membuat Wei Er kehilangan keseimbangan. Tapak perobek jiwa. Bayangan tapak melesat keluar dari tangan Wu Chen, mengarah tepat ke arah Wei Er yang tidak siap untuk menangkis. Pekik tertahan Wei Er saat rasa sakit tidak hanya dari fisiknya, tapi jiwanya jauh terasa lebih sakit. Wanita itu terlempar jatuh ke dalam jurang setelah terhempas beberapa kali di atas. Hamparan salju. Wei Er, seru Wu Chen merasa menyesal menyerangnya dengan kuat. Ia hendak melompat ke bawah, namun suara kesakitan Long Hu mengalihkan perhatiannya. Long Hu dan Sulong ternyata belum bukan lawan sepadan bagi Fang Fan. Dalam keadaan bingung, dia juga melihat 3 sahabatnya tidak berdaya menghadapi Jiking. Setelah berhasil menjauhkan orang-orang yang melindungi Mulian, Jiking tersenyum puas dan langsung menyerang Mulian yang masih mengumpulkan ki alam untuk menjadi energi. Sejatinya, mata kanan Mulian terbuka menyadari Jiking hendak menyerangnya, tapi gadis itu justru tersenyum walau jarak lawan semakin dekat. Mata Jiking menyipit saat Mulian kembali memejamkan mata, dia menoleh ke belakang, benar saja. Wu Chen sudah siap dengan pedang tulang hijau yang sudah diselimuti es. Dia terpaksa menjejak tanah dan melompat tinggi untuk menghindari tebasan pedang Wu Chen. Swiss, pedang tulang hijau nyaris merobek perut andai dia tidak menepisnya dengan pedang yang terbentuk dari energi sejatinya. Dia terlontar dan berputar-putar beberapa kali setelah benturan kuat. Namun Wu Chen terus menyerangnya berkali-kali. Tidak memberi dia kesempatan sedikitpun untuk memberi serangan balasan. Beberapa luka berhasil mendarat di tubuhnya, setelah berhasil menjauh, dia mulai membentuk teknik avatar. Teknik yang tidak hanya untuk menyerang, tapi juga bisa sebagai pertahanan saat berada di dalamnya. Wu Chen juga tidak tinggal diam, dia melakukan hal yang sama. Membentuk avatarnya sendiri, dia menatap tajam dengan kemarahan. Melukai wanitaku, hanya kematian yang pantas kalian dapatkan. Ucap Wu Chen kembali menyerang. 2 kali suara gedebuk keras membuat longsoran salju saat Fang Fan berhasil menjatuhkan Long Hu dan Yuansu. Melihat Wu Chen yang sedang sibuk bertarung dengan Jiking, Fang Fan tidak melepas kesempatan, dia dengan tombak di tangan melesat hendak menyerang Mulian yang sedang lemah. Mata Dewi milikku. Mulian dengan susah payah berhasil menghindari serangan awal Fang Fan. Tapi hanya dengan satu mata, persepsinya benar-benar melemah, dia belum terbiasa melihat tanpa kedua matanya. Adik Ying, Wu Chen hendak meninggalkan lawannya, tapi Jiking tidak membiarkan dia pergi menghalangi Fang Fan. Kau tidak akan kemana-mana. Jiking bahkan tidak membiarkannya melesatkan serangan jarak jauh. Mengatupkan rahang, terpaksa Wu Chen mengerahkan Raja Wali Pembelah Langit. Suara siulan kencang menggema di langit, Jiking juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang berukuran sedikit panjang dari pedang biasa. Energi sejatinya berkumpul di bilah pedang. Lalu dengan satu tebasan kuat, energi pedang melesat ke arah Raja Wali yang tengah membelah ruang di kedua sayapnya. Kuat sekali, seru Jiking menyadari teknik lawan adalah salah satu dari teknik tertinggi. Fang Fan yang merasakan 2 teknik kuat akan berbenturan tidak menghiraukannya. Dia hanya fokus pada Mulian, bagaimanapun mata Mulian yang lebih berarti saat ini bagi mereka. Yu yang berusaha berdiri dengan susah payah,
kedua kakinya bahkan gemetaran karena sudah kelelahan dan kesakitan. Dengan sisa-sisa tenaga, dia berusaha mendekati Fang Fan yang berhasil melempar Mulian ke udara. Tongkat rambut berputar-putar mengelilinginya, dia melompat untuk mencegah Fang Fan yang sedang mengarahkan mata tombak ke tubuh putrimu. Langkahi dulu mayatku. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Yu yang menarik punggung Mulian dan melempar tubuh gadis itu menjauh. Dari arah belakang 4 tongkat rambut melesat ke arah kepala Fang Fan yang jaraknya sudah sangat dekat. Prang! Tongkat rambut Yu yang tepat mengenai wajah Fang Fan, tapi sayangnya dia hanya mampu membuat topengnya hancur. Slap! Yu, dengan pekik tertahan, mata Yu yang membesar menatap wajah di balik topeng Fang Fan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa wajahmu mirip? Sepertinya, ucap Yu yang menahan sakit saat tombak Fang Fan menembus tubuhnya. Yu Yang, Mulian menjerit keras tepat saat Raja Wali Pembelah Langit berbenturan dengan teknik jiking. Ledakan keras mengguncang wilayah pegunungan, salju longsor di mana-mana. Wu Chen menoleh saat mendengar teriakan Mulian. Dia diam, terpaku saat melihat tubuh Yu yang melayang jatuh. Sesaat setelah Fang Fan mencabut tombak dari tubuhnya, kenangan pahit masa lalu kembali menjadi nyata di hadapannya. Yu Yun. Tanpa sadar Wu Chen menyebut nama Yu Yun dengan suara serak. Dia meraung dengan kemarahan yang tidak tertahan dan melesat ke arah Fang Fan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.